Halo, selamat berjumpa lagi dengan kuliah akuntansi pemerintahan. Dan pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan materi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa. Dan materi ini adalah materi pertama. Di materi pertama ini kita akan membahas mengenai ketentuan umum yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Jangan lupa like, subscribe, dan share materi pada video ini. Baik, mengapa pengadaan barang dan jasa pemerintah itu perlu diatur? Ini mungkin pertanyaan yang paling penting yang harus dijawab oleh kita semua. Ngapain sih ada Perpres gitu ya? Perpres yang terkait dengan PBJ. Nah, di sini alasan yang pertama adalah pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara, sehingga perlu pengaturan tata kelola atau good governance dan akuntabilitas. Artinya gini, kita sama-sama memahami bahwa 70% ya, sekitar 70% anggaran pembangunan baik itu APBN maupun APBD itu digunakan untuk PBJ. Jadi bisa kita bayangkan kalau misalnya APBN kita 3.000 triliun, kemudian 70% digunakan untuk pengadaan barang dan jasa. Jadi 70% dari 3.000 triliun, 2.100 triliun. Ya, sehingga kalau kita bicara tadi mengapa perlu diatur, karena ini terkait dengan keuangan negara. Yang tadi perlu diatur tata kelolanya, perlu diatur akuntabilitasnya, ya. Itu terkait dengan pentingnya salah satu mengapa PBJ ini perlu diatur. Kemudian yang kedua, mengapa PBJP ini harus diatur tadi ya? Bahkan tadi menggunakan peraturan setingkat peraturan presiden gitu ya. Karena PBJP ini atau pengadaan barang dan jasa pemerintah ini berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik gitu ya. Jadi misalnya salah satu output dari pengadaan barang dan jasa pemerintah itu adalah pembangunan sekolah. Jadi ketika pembangunan sekolah itu berhasil, maka ini akan mendukung gitu ya program-program pemerintah terkait dengan misalnya pelayanan publik, pelayanan dasar terkait dengan hak-hak publik gitu ya di bidang pendidikan. Jadi kalau misalnya dia sampai gagal, sampai sekolahnya itu ambruk, rusak gara-gara PBJ-nya yang tidak dikendalikan dengan baik, ya berarti hal itu menunjukkan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah penting terkait dengan tadi peningkatan pelayanan publik ya. Jadi dengan adanya pengaturan ya untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah ini, harapannya seluruh pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, benar-benar memberikan hasil yang maksimal ya untuk pelayanan publik, termasuk di sini dampaknya kepada perkembangan perekonomian nasional. Misalnya pembangunan jalan gitu ya, sehingga nanti meningkatkan arus barang maupun dan jasa, sehingga ya tadi pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik gitu ya, karena arus barang dan jasa juga lancar gitu ya. Itu alasan kedua kenapa PBJP pemerintah ini penting untuk dilakukan pengaturan. Dan struktur Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 ini terdiri dari 15 bab ya. 15 bab, kemudian 94 pasal. Jadi relatif tipis gitu ya kalau untuk ukuran pengaturan PBJP gitu ya. Dibandingkan dengan Perpres sebelumnya, misalnya Perpres 54 2010 dan perubahannya atau di Kepres 80 2003 gitu ya. Jadi mereka tebal-tebal gitu ya, karena mengatur sampai ke rinci. Sementara di Perpres 16 2018 ini dia
hanya mengatur hal-hal yang global, sedangkan yang rincinya nanti diatur melalui peraturan lembaga, dalam hal ini peraturan LKPP. Ya. Jadi di sini terdiri dari 15 bab, ya, seperti tertera di video, ya, di tayangan. Jadi ada ketentuan umum, kemudian tujuan kebijakan, prinsip etika pengadaan barang dan jasa, sampai di bab 15-nya terkait dengan ketentuan penutup. Ya. Jadi relatif simpel struktur peraturannya. Apa itu pengadaan barang dan jasa pemerintah? Pengadaan barang jasa pemerintah didefinisikan sebagai kegiatan pengadaan barang jasa oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN atau APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Di dalam definisi tersebut terlihat ada ruang lingkup pengadaan barang dan jasa, yaitu di instansi pemerintah, di kementerian, lembaga, atau perangkat daerah, SKPD, ya, yang ada di pemerintah daerah. Kemudian pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD. Yang kemudian berikutnya adalah prosesnya. Prosesnya tidak hanya meliputi pada saat kita membeli barang atau mengadakan barang, tapi di sini disebutkan di dalam peraturan Presiden nomor 16/2018 ini bahwa proses PBJ itu sejak identifikasi kebutuhan sampai serah terima hasil pekerjaan. Baik, secara umum pengadaan barang jasa pemerintah itu dapat dirangkum dalam skema yang seperti ada di dalam tayangan ini, ya. Jadi garis besar pengadaan barang jasa pemerintah meliputi 3 tahapan besar. Itu ada tahapan perencanaan, ada tahapan persiapan, ada tahapan pelaksanaan, ya. Kemudian di sini di tahapan perencanaan itu dimulai dengan kegiatan identifikasi kebutuhan, ya. Jadi misalnya ini dilakukan analisis gap kebutuhan. Misalnya dalam rangka memenuhi layanan publik di bidang pendidikan, sebuah pemerintah daerah membutuhkan 20 ruang kelas baru misalnya. Sementara yang existing, yang ada sekarang itu misalnya ada 10 ruang kelas. Sehingga nanti kebutuhan untuk pengadaan yang dipenuhi melalui pengadaan barang dan jasa adalah 10. Tadi butuhnya 20, existing ada 10, sehingga untuk pengadaannya perlu ada pengadaan ruang kelas baru sebesar 10 gitu ya, 10 unit. Nah, kemudian berikutnya ada tahapan, ada kegiatan di sini penetapan barang dan jasanya. Tadi misalnya dalam rangka memenuhi kebutuhan ruang kelas, maka ada kegiatan pengadaan barangnya yaitu berupa pembangunan ruang kelas baru. Kemudian berikutnya diturunkan lagi menjadi caranya bagaimana, ya. Karena mekanismenya ada 2, bisa melalui penyedia, bisa juga melalui swakelola gitu ya. Jadi kalau kita mampu sendiri, misalnya dari dinas pendidikannya, ya lakukan melalui swakelola. Tapi kalau tidak, ya bisa nanti menggunakan penyedia. Ya. Kemudian berikutnya penjadwalan, ya ini juga penting jadwal ya. Jadi jangan sampai butuh barangnya bulan apa misalnya, taruhlah misalnya Februari tahun depan gitu ya. Sementara penganggaran itu kan N-1 gitu ya. Jadi 1 tahun sebelumnya. Sehingga nanti pengadaannya mungkin dilakukan di tahun berjalan, sehingga nanti begitu selesai tahun berjalan, tahun depan gedungnya sudah bisa digunakan. Ya. Sehingga layanan publik di bidang pendidikan misalnya nanti bisa terpenuhi dengan baik gitu ya. Jadi harus sinkron antara kebutuhan, caranya gitu ya. Jadi si KPA, kuasa pengguna barang atau pengguna barang itu harus mikir sebenarnya gitu ya. Jadi jangan sampai misalnya cuma ngabisin uang saja tanpa ada perencanaan yang memadai gitu ya. Sehingga kasus-kasus keterlambatan itu harusnya sudah bisa dicegah sebenarnya kalau memang ada niat baik dari si kuasa pengguna anggaran gitu ya. Itu sebenarnya bisa direncanakan dengan baik. Kemudian berikutnya adalah penganggaran. Ya.
Ini salah satu aktivitas penting di dalam tahapan perencanaan, karena pengadaan barang dan jasa itu pasti akan terkait dengan anggaran, ya. Jadi ketersediaan anggaran itu menjadi salah satu hal penting gitu ya. Apalagi dalam hal penganggaran itu dilakukan pada ya N-1 gitu ya. Jadi 1 tahun sebelum kegiatan pengadaannya. Ya, jadi sebenarnya KPA itu harus merencanakan bagaimana kegiatan pengadaan barang ini dikaitkan dengan ya pencapaian gitu ya, sasaran-sasaran strategis yang ada di lingkup tugas dan fungsinya. Ya. Kemudian berikutnya di tahapan persiapan. Ya, karena metode pengadaan itu bisa melalui swaklola, bisa juga melalui penyedia gitu ya. Nah, sehingga di sini kalau untuk kegiatan yang sifatnya swaklola itu meliputi kegiatan-kegiatan yang pertama adalah penetapan sasaran. Ya, apa sasarannya? Ya, terutama misalnya untuk hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat misalnya. Ya, ini perlu diperhatikan siapa sih yang penerima manfaatnya misalnya. Kalau jalan lingkungan misalnya, ya berarti penerima manfaatnya adalah masyarakat. Sehingga nanti misalnya ketika mau dilakukan kegiatan swaklola melalui kelompok masyarakat gitu ya. Nah, ini sehingga ada perhitungannya gitu ya. Ada siapa yang akan melakukan pokmasnya apa misalnya. Kemudian berikutnya penyelenggara swaklolanya. Ya. Jadi tadi ada pilihan misalnya mau tipe 1 misalnya dilakukan oleh KLPD sendiri ya, artinya di instansi kementerian, lembaga atau perangkat daerah itu sendiri, atau mau tipe 2 ya, swaklolanya misalnya mau dilakukan oleh instansi pemerintah yang lain, atau tipe 3 ya. Tipe 3 yang dilakukan oleh pihak ya, oleh organisasi kemasyarakatan atau organisasi masyarakat gitu ya. Misalnya LSM. Kemudian ada tipe 4 yang dilakukan oleh kelompok masyarakat. Ya. Kemudian berikutnya rencana kegiatan. Ya. Jadi penanggung jawab kegiatan swaklola harus merancang gitu ya. Rencana kegiatan seperti apa? Ya, dari mulai nanti misalnya tahapan persiapan kegiatan, kemudian berikutnya pelaksanaan, pertanggungjawaban, kemudian berikutnya pengawasannya seperti apa gitu ya. Ini harus diperhatikan jadwal dan sebagainya di sini. Kemudian berikutnya yang terpenting penting ya RAB. Jadi rincian dari kegiatan-kegiatan yang sudah dirancang tadi itu nanti juga kan pasti ada kaitannya dengan biaya gitu ya. Sehingga nanti dibuatkan RAB-nya per tahapan kegiatan swaklola tadi. Kemudian berikutnya untuk kegiatan PBJ yang dilakukan melalui penyedia di sini meliputi beberapa kegiatan penting ya. Ya misalnya kalau di lingkup PPK karena yang melakukan pengadaan barang jasa, kalau tadi PPK prinsipnya mendapatkan limpahan gitu ya, kewenangan dari PA atau KPA. Di sini misalnya PPK juga harus melakukan kegiatan persiapan. Dari mulai misalnya di sini menetapkan HPS, harga perkiraan sendiri gitu ya, owner estimate gitu ya. Jadi menetapkan sebaik-baiknya harga yang wajar menurut versinya PPK itu seperti apa gitu ya. Sehingga dalam tahapan ini misalnya PPK-nya survei ke lapangan gitu ya. Survei ke lapangan, ke pasar maksudnya, untuk melihat misalnya atau memperbandingkan harga yang wajar untuk pengadaan barang yang dibutuhkan oleh instansinya itu sebenarnya harganya berapa. Kemudian berikutnya menetapkan rancangan kontrak ya. Karena prinsipnya ketika pengadaan barang jasa itu dilakukan melalui penyedia ya, sebenarnya pihak instansi itu ya secara filosofi mungkin seperti minta tolong gitu ya, minta tolong kepada pihak ketiga ya untuk melakukan pengadaan barang itu. Sehingga di sini perlu gitu ya, bagaimana misalnya si PPK nanti memitigasi risiko gitu ya. Sehingga nanti pasal-pasal yang ada di dalam kontrak itu jangan sampai nanti ada risiko di kemudian hari yang tidak diakomodir di dalam
pasal-pasal yang ada di dalam kontrak gitu ya. Kemudian berikutnya menetapkan spesifikasi teknis ya atau kerangka acuan kegiatan gitu ya. Jadi ini juga PPK harus jelas gitu ya mengatur spesifikasi atau KAK ya. Kapan penyerahan, kapan misalnya uji barangnya, pengetesan sebelum nanti dilakukan serah terima secara lengkap misalnya. Itu harus harus diatur di dalam KAK misalnya ya. Kemudian berikutnya adalah menetapkan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan atau penyesuaian harga. Jadi ini juga bagian kita melihatnya sebagai mitigasi risiko gitu ya. Karena ketika diserahkan kepada pihak ketiga, ya ada potensi gitu ya, di mana pihak ketiga itu nanti wan prestasi gitu ya. Sehingga kalau dia misalnya kabur setelah diberikan uang muka, apa jaminannya? Sehingga di sini ada misalnya di dalam Perpres mengatur kewajiban, misalnya jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jangan sampai misalnya ke pekerjaan baru 70%, si penyedianya kabur misalnya. Kemudian kalau untuk barang misalnya sertifikat garansi, jangan sampai misalnya beli barang tapi barangnya barang bekas gitu ya, atau ada istilahnya barang rekon gitu ya, barang rekondisi, barang bekas tapi kemudian di servis gitu ya, sehingga seolah-olah tampilannya kayak barang baru ya. Sehingga dan sebenarnya ya idealnya kalau pengadaan barang ya barang baru, barang yang ada di pasar gitu ya, sehingga secara umum pihak instansi pemerintah itu bisa memperbandingkan harganya ya, karena kalau barang lama kan sulit mencari harga wajarnya gitu ya. Itu kemudian berikutnya ini terkait dengan di tahapan persiapan, misalnya kan nanti proses pemilihan penyedianya dilakukan oleh Pokja Pemilihan, sehingga Pokja Pemilihan pun di sini melakukan persiapan pemilihan. Kemudian di tahapan pelaksanaan ya, untuk yang swakelola di sini ada pelaksanaan swakelola tipe 1 tadi dilakukan oleh KLPD sendiri, atau tipe 2 ya swakelola yang dilakukan oleh instansi pemerintah lain. Kemudian ada tipe 3 yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan ya atau ormas. Kemudian yang keempat yang dilakukan oleh Pokmas, kelompok masyarakat. Kemudian berikutnya ada pembayaran swakelola. Ya tentu kalau di swakelola nanti ada pembelian bahan, ada pembayaran upah kerja, ya. Kemudian mungkin ada juga pembayaran honor-honor gitu ya, terkait dengan ya panitia kerja untuk kegiatan swakelola tersebut, ya, atau tim gitu ya. Kemudian berikutnya ada pengawasan dan pertanggungjawaban, ya. Kemudian berikutnya untuk pengadaan barang melalui penyedia ada pelaksanaan pemilihan, ya, yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan. Kemudian nanti ada pelaksanaan kontrak, ya. Jadi, setelah pemilihan ada pemenangnya, kemudian ada kontrak yang tanda tangani, ya. Kemudian nanti ada pelaksanaan kontrak. Setelah itu ada serah terima hasil pekerjaan, ya. Sehingga di sini pekerjaannya dianggap selesai. Yaitu mungkin garis besar pengadaan barang dan jasa pemerintah. Berikutnya terkait dengan ruang lingkup penerapan peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah ini seperti apa. Ya, ini ruang lingkupnya yang pertama terkait dengan siapa yang wajib menerapkan gitu ya, atau mengimplementasikan peraturan yang ada di dalam Perpres nomor 16 tahun 2018 ini. Yang pertama adalah tentu lingkungan kementerian, ya, kemudian lembaga, ya, kemudian berikutnya adalah perangkat daerah. Jadi ketiga institusi tersebut ya harus tunduk pada saat melakukan pengadaan barang dan jasa itu menggunakan Perpres nomor 16 tahun 2018. Ya. Kemudian kalau untuk BLU berlaku tidak. Nah ini jelas Bapak Ibu ya. Di sini di pasal 2 ini implementasinya cakupannya hanya untuk KLPD. Jadi kalau untuk instansi pemerintah yang sudah BLU nanti itu menjadi salah satu institusi yang itu di Perpres ini
lakukan pengecualian untuk implementasi aturannya. Kemudian terkait dengan anggaran belanja mana saja gitu ya, dari mana saja sumbernya ya, yang harus menggunakan Perpres 16 tahun 2018 ini. Ya, tentu yang pertama seperti dibahas di definisi tadi, itu adalah anggaran belanja yang sumber untuk pengadaannya itu berasal dari APBN dan APBD gitu ya. Kemudian berikutnya pinjaman dalam negeri dan atau hibah dalam negeri yang diterima pemerintah atau Pemda. Ya. Kemudian berikutnya ada pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri. Ya, kalau misalnya ada pinjaman dari pemberi pinjaman dari luar negeri ya, atau hibah gitu ya, kemudian diterima oleh pemerintah, maka itu juga wajib tunduk kepada Perpres 16 tahun 2018. Ya. Ya, karena biasanya kalau pinjaman seperti itu nanti juga masuk ke DIPA gitu ya, atau masuk ke DPA-nya instansi sumber dana tersebut. Ya, jadi itu ruang lingkup pengadaan barang dan jasa pemerintah ya terkait dengan Perpres 16 tahun 2018. Jadi institusinya yang wajib tunduk kepada Perpres itu adalah kementerian, lembaga atau perangkat daerah. Kemudian dari sisi sumber anggaran itu mencakup APBN, APBD, pinjaman dalam negeri, hibah dalam negeri yang diterima oleh pemerintah atau Pemda. Karena biaya ini biasanya juga masuk ke poin di APBN, APBD. Kemudian berikutnya pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri. Ya, ini juga biasanya masuk ke unsur pembiayaan ya di APBN atau APBD. Jadi tentu nanti masuk ke DIPA atau DPA-nya unit kerja atau satker di kementerian, lembaga atau di pemerintah daerah. Selanjutnya terkait dengan jenis-jenis pengadaan barang dan jasa. Jadi ada beberapa jenis pengadaan barang dan jasa pemerintah yang diatur di dalam Perpres 16 tahun 2018 ini. Yang pertama adalah pengadaan barang. Ya. Kemudian berikutnya pengadaan pekerjaan konstruksi. Ya. Kemudian berikutnya pengadaan jasa konsultansi. Kemudian berikutnya adalah pengadaan jasa lainnya. Ya. Kemudian yang tak kalah penting, pengadaan barang dan jasa ini sebenarnya bisa dilakukan secara terintegrasi gitu ya. Di dalam salah satu paket pengadaan itu ada barangnya, ada jasa konsultansinya, ada jasa lainnya, ada konstruksinya gitu ya. Jadi bisa dilakukan dengan cara yang terintegrasi. Kemudian apa definisi barang terkait dengan pengadaan barang ya di dalam Perpres 16 tahun 2018 ini? Barang didefinisikan sebagai setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. Ya. Jadi misalnya apa? Yang termasuk kategori barang. Buku misalnya. Ya. Buku, sehingga nanti ada pengadaan buku misalnya, untuk perpustakaan. Kemudian apa lagi? Ya, alat-alat kesehatan misalnya. Ya. Bisa mulai jarum suntik dan sebagainya. Kemudian bisa juga satelit gitu ya. Kalau hanya satelitnya aja, ya bisa juga masuk ke pengadaan barang. Tapi kalau misalnya nanti ada instalasi dan sebagainya, bisa jadi mungkin itu terintegrasi karena pasti di situ ada jasa, ada konstruksinya juga gitu ya. Tapi kalau cuma hanya membeli antenanya saja misalnya, yaitu pengadaan barang. Kemudian lanjut untuk pekerjaan konstruksi, ya. Pekerjaan konstruksi didefinisikan di dalam Perpres, ya. Di sini sebagai keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Ya, jelas Bapak Ibu ya dari definisi tersebut. Jadi bisa misalnya pembangunan gedung, ya, pembangunan jembatan, pembangunan jalan, gitu ya. Kemudian ada pengoperasian, ya, ada pemeliharaan juga, ya, pembongkaran, misalnya gedung tua yang sudah tidak dipergunakan lagi itu dibongkar, maka kegiatan untuk pembongkaran itu masuk ke dalam pekerjaan konstruksi, gitu ya. Kemudian nanti ada pembangunan kembali.
Berikutnya terkait dengan jasa konsultansi. Nah, di dalam Perpres, jasa konsultansi ini didefinisikan sebagai jasa layanan profesional ya, yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir gitu ya. Contohnya apa? Yang sering ada di kantor-kantor kita, misalnya konsultan perencana ya, untuk membantu instansi pemerintah pada saat misalnya ada pekerjaan konstruksi ya. Ya kalau tidak sanggup ya bayar konsultan untuk perencanaannya ya, sampai menghasilkan misalnya detail desainnya gitu ya, sehingga nanti bisa menghitung RAB-nya berapa misalnya. Kemudian berikutnya yang sering juga ada di pekerjaan konstruksi misalnya konsultan pengawas gitu ya. Ini juga sama kaitannya, karena nggak ada staf misalnya yang tersedia yang sanggup melakukan pengawasan untuk pekerjaan konstruksi, maka si instansi nanti bisa menyerahkan kegiatan itu kepada pihak ketiga gitu ya, kepada jasa konsultan pengawas. Kemudian berikutnya konsultan hukum ya. Kemudian apa lagi? Akuntan publik gitu ya. Jadi kalau ada instansi pemerintah yang membutuhkan akuntan publik ya, jasanya itu juga masuk ke dalam kategori jasa konsultansi. Kemudian berikutnya jasa lainnya. Ya, jasa lainnya di sini di dalam Perpres 16 tahun 2018 itu didefinisikan sebagai jasa non konsultansi. Ya, artinya di sini jasa non konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus ya. Kemudian dan atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Ya, contohnya apa? Jasa cleaning service gitu ya. Itu kan ada metode gitu ya. Kemudian berikutnya jasa catering. Nah, itu ini juga masuk ke dalam jasa lainnya. Ya. Ya banyak Pak, nanti security gitu ya, ini juga masuk ke jasa lainnya. Kemudian selanjutnya dalam kondisi tertentu di lapangan, bisa jadi pengadaan barang dan jasa barang gitu ya, kemudian konstruksi, konsultan, termasuk jasa lainnya itu nanti dilakukan secara terintegrasi ya, sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Karena tadi misalnya barangnya spesifik gitu ya, kalau tidak yang melakukan juga si perusahaannya misalnya perencanaannya, pengawasannya, karena ini barangnya bukan barang yang umum misalnya, hanya si perusahaan tersebut yang mampu, ya bisa saja nanti terintegrasi. Bagaimana misalnya dari mulai desain, kemudian nanti pembelian barangnya, pengadaan barangnya, ya, kemudian nanti ada konstruksinya misalnya, ya, misalnya kantor pintar, smart office misalnya, ya, atau nanti misalnya jembatan yang menghubungkan Selat Sunda gitu ya, antara Pulau Jawa dengan Sumatera, ya bisa saja nanti dilakukan secara terintegrasi. Nah, di sini ada beberapa contoh ya pekerjaan yang dapat dilakukan secara terintegrasi ya. Jadi tadi mencakup seluruh jenis pengadaan ya. Barang, ada konstruksinya, ada jasa konsultansinya, ada jasa lainnya di situ gitu ya. Misalnya di sini pekerjaan rancang bangun ya, design and build. Misalnya barang-barang yang memang spesifik, misalnya smart office. Kemudian rancangannya dari saya sebut merek misalnya Apple gitu ya. Apple ininya pengembangnya. Karena supaya nanti kompatibel semua, sehingga dari mulai perencanaan, pembangunan, pengadaan barangnya semuanya dilakukan oleh si Apple tadi misalnya. Ya. Kemudian berikutnya pekerjaan IT solution, ini juga memungkinkan seperti itu ya. Mungkin kasusnya sama dengan tadi yang smart office pakai Apple gitu ya. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Karena kan nanti kalau misalnya yang merancangnya siapa, yang pengadaan barangnya siapa, yang nanti konstruksinya siapa, bisa jadi mungkin ada problem di sana. Jadi bisa saja nanti dilakukan secara terintegrasi. Kemudian pekerjaan EVC gitu ya. Jadi engineering, procurement and construction ya. Jadi ini juga bisa dilakukan secara terintegrasi dari mulai rekayasanya, kemudian pengadaannya sampai nanti konstruksinya ya.
Kemudian berikutnya pekerjaan pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan. Ya, tadi karena dia misalnya bangunannya spesifik, misalnya tidak banyak perusahaan yang memahami misalnya kinerja dari ya peralatan yang dibangun di situ, sehingga untuk pengoperasian dan pemeliharaannya juga diserahkan kepada di dalam satu paket pekerjaan misalnya. Ya. Itu beberapa contoh terkait dengan pekerjaan terintegrasi. Ya. Kalau di Indonesia sebenarnya diatur Bapak dan Ibu di Peraturan Menteri PU misalnya terkait dengan pekerjaan terintegrasi ini nanti seperti apa. Berikutnya terkait dengan cara pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Di sini ada dua metode yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah melalui swaklola. Ya. Jadi swaklola di sini didefinisikan sebagai cara memperoleh barang jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian, lembaga, atau perangkat daerah, kemudian kementerian, lembaga, perangkat daerah lain, ya. Kemudian berikutnya organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat. Ya. Jadi cara pengadaan melalui swaklola itu bisa dilakukan melalui 4 metode ini ya. Jadi bisa dikerjakan oleh KLPD itu sendiri, oleh KLPD lain, kemudian oleh Ormas ya, atau oleh Pokmas. Ya misalnya yang terkenal sekarang padat karya tunai gitu ya. Itu contoh pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan melalui kelompok masyarakat. Kemudian berikutnya metode yang kedua adalah melalui penyedia ya. Jadi di sini didefinisikan. Jadi pengadaan barang dan jasa melalui penyedia didefinisikan sebagai cara memperoleh barang dan jasa yang disediakan oleh pelaku usaha. Nah, terkait dengan pelaku usaha nanti akan dibahas di materi terkait dengan pelaku pengadaan. Terima kasih Bapak dan Ibu ya, telah menyaksikan video ini. Ya, mudah-mudahan materi yang disampaikan di dalam video ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Ya, silakan di like, di subscribe, dan di share ya materi ini supaya nanti pemahaman mengenai pengadaan barang dan jasa menjadi lebih luas lagi di kalangan masyarakat, khususnya untuk aparatur pemerintah gitu ya. Terima kasih, selamat menyaksikan video lainnya.